Selanjutnya akan kita tutorial selanjutnya ini adalah untuk impor soal ke Spada atau ke model menggunakan format XML. Nah, jadi pertama masuk lagi ke menu question bank. Di sini langsung impor saja ya, impor. Dan kita akan pilih format yang XML di sini. Model XML format. Kemudian yang di general saya taruh di folder defaultnya saja, kategori default. Get kategori form file, get context form file masih dicentang. Nah, nanti kita akan masukkan upload format file format XML di sini. Nah, untuk mengenerate atau membuat format file format XML ada beberapa software yang bisa digunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan LaTeX. Untuk video terkait dengan LaTeX bisa ada di penjelasan di video lain. Nantinya akan dijelaskan di video lain untuk LaTeX sendiri. Nah, jadi ini akan saya gunakan LaTeX untuk membuat format XML. Kemudian software atau aplikasi LaTeX-nya sendiri saya akan bisa kita download atau berbasis desktop. Software atau aplikasi yang berbasis desktop. Namun dalam hal ini akan saya gunakan LaTeX yang berbasis web untuk lebih mudah karena tidak perlu settingan yang terlalu rumit untuk LaTeX dalam versi atau yang berbasis web. Nah, untuk LaTeX berbasis web silahkan bisa langsung masuk ke overleaf.com. Nah, di sini LaTeX-nya berbasis web sangat mudah digunakan untuk masuk atau menggunakan. Kita bisa register atau login. Register bisa register saja, bisa register seperti manual atau menggunakan akun Google atau Orchid. Kalau saya ini langsung ke login ya, login saja. Nah, langsung ke login. Login juga sama. Kita bisa login, bahkan langsung bisa login. Pilihan loginnya banyak, bisa ada 4, bahkan dengan Twitter bisa, atau login dengan Orchid bisa, login dengan Google bisa, atau bisa menggunakan akun SSO jika sudah terdaftar ya. Oke. Saya akan coba untuk menggunakan, di sini sudah login. Nah, jadi sudah ada beberapa file di sini. Nah, untuk membuat file baru cukup klik new project ya. New project saja di sini. New project, blank project saja. Kita berikan project name-nya. Misal project name-nya latihan impor soal. Create saja. Create. Kita tunggu dan tunggu proses loadingnya dan masuk di sini. Di sini adalah format teks yang standar. Nanti setelah dikompil atau di running nanti atau di render di sini istilahnya dikompil ya, dikompil hasilnya kurang lebih seperti ini. Namun tidak usah khawatir, kita tidak akan menemukan hasil di sini. Kita akan mengambil file XML-nya nanti. Jadi kita hanya memerlukan file XML-nya. Untuk di sebelah kiri ini kita akan mengetik atau melakukan pengetikan di sini ya, editingnya di sini. Nah, ini dihapus semua saja ya, dikosongkan. Kalau dikompil nanti ini hilang ya, kosong ya, karena tidak ada apa-apa, jadi error kosong. Oke, formatnya seperti demikian. Jadi kita, nah ini ya, saya jelaskan dulu. Untuk LaTeX sendiri, ini formatnya seperti ini. Untuk kita nanti mengambil XML yang akan kita impor, nah, yang bisa kita ubah ini ya. Jadi tiga bagian ini, nah, di sini begini. Nah, 3 baris atas ini standar ya untuk memulai suatu dokumen LaTeX. Seperti ini saja, jangan diubah-ubah.
bagian yang kita ubah tuh bagian yang di sini, yang nanti saya ketika dengan huruf kapital besar-besar ya, ini bisa diubah. Jadi yang lainnya tetap, yang ini diubah. Jadi seperti ini, begin quiz, ini end quiz masih tetap. Shuffle through, jadi kalau shuffle through ini nanti soalnya akan di shuffle ya, atau dikocok ya, diacak. Kemudian ada nama kategoris. Nah ini seperti kategori yang tadi ya, ada kategori. Di sini kita otomatis bisa membuat kategorinya. Jadi nama kategori. Misal coba impor soal, coba impor. Kategori coba impor saya buat. Nanti akan ada muncul kategori coba impor sendiri. Kemudian di sini ada begin, ada multi. Nah, multi ini menunjukkan soalnya berupa pilihan ganda. Nanti tentunya akan ada beberapa tipe soal lain, tapi di sini saya menggunakan untuk pilihan ganda supaya lebih mudah ya. Multi. Nah, poin 1 ini standar dari modelnya ya, poinnya 1. Kemudian nama soalnya. Nah, kita bisa memberikan nama soal. Misal soal 1. Oke, kemudian soal atau pertanyaan. Soal atau pertanyaan ini sama seperti tadi ya, usahakan cuma satu baris, tapi sebenarnya bisa lebih dari satu baris untuk yang XML ini, karena pilihan jawabannya nanti diawali dengan slash item semua ya. Ini kita bisa memulai sini soal pertanyaan. Misal seperti tadi, ini saya copy ya, ada berapa kabupaten provinsi di daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kota atau kabupaten, kota dan kabupaten di provinsi daerah Yogyakarta, bisa di paste saja nanti ya. Kemudian pilihan jawabannya bisa kita ubah, itu 1, 2, 3, 4. Ini gitu ya, 1. Ini ada 2, 3, 4, 5. Kemudian bagaimana untuk kunci jawabannya benar? Nah ini ada bintang. Kunci jawabannya benar adalah slash item diikuti tanda bintang. Nah, karena yang benar adalah di jawabannya adalah 5, maka bintangnya di sini. Bintang. Nah, ini sudah selesai untuk membuat satu soal ya. Nah, satu soal ini bisa kita copy saja dulu. Sebenarnya bisa kita copy ya. Kita copy ke di sini, di paste saja. Saya besarkan saja di sini ya. Nah, ini bisa kita buat. Nah, soal nomor 1 sudah. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan soal lagi ya, tinggal di copy saja ini semuanya ya. Kita tinggal copy tadi. Saya coba lagi. Tinggal di copy saja ya. Kita tinggal copy ini. Tinggal di copy yang ini. Jadi yang di copy adalah bagian dari begin multi sampai end multi ya. Nah, begin multi sampai end multi. Ini kita copy saja di sini. Copy. Kita taruh sebelum end quiz. Bisa diberikan jarak supaya lebih mudah dilihat. Kita taruh di sebelum end quiz dan bisa dicoba pertanyaan berikutnya ya. Saya coba pertanyaan berikutnya. Salah. Ini soalnya sama ya, kita coba berikan nama soal 2. Tadi jawabannya adalah Bantul Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Yogyakarta.
sudah seperti ini, dan jangan lupa kunci jawabannya benar, karena yang jawabannya Yogyakarta kita berikan tanda bintang di sini. Nah, ini kita lakukan terus ya sampai coba bisa dikompil nanti ya. Kita lakukan terus sampai semua soalnya sudah bisa kita ketikkan di situ. Nah, coba dikompil. Nah, di percobaan compile ini, dua soal ini bisa dilihat. Nah, tadi coba import adalah kategorinya. Ini soal nomor pertama, soal nomor kedua, dan jawabannya benar nanti ada centang ya di hasil compile-nya ini. Nah, jadi nanti kalau kita melihat ini bisa sekalian mengecek apakah sudah benar atau belum. Dan kita bisa lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Nah, ini sudah 5 soal yang sudah masuk ya. Kita bisa coba compile. Oke, tidak ada pesan error, tidak ada kesalahan, jadi ini sudah sukses. Nah, bisa kita lihat soalnya ya, bisa dibaca nanti ya, soalnya sudah benar atau belum dengan jawabannya. Nah, sudah benar ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ambil file XML-nya. Nah, pada di sini kita langsung klik logs and output file. Di sini ada recompile, kemudian log and output file, juga ada download PDF. Kita hanya butuh XML-nya, klik yang logs and output file. Nah, kemudian di bagian kanan ini under logs and file, pilih yang file XML. Nah, di sini di bawah output model.xml. Nah, tinggal klik di sini ya. Klik saja. Oke, output model.xml. Nanti nah, tinggal di latihan import, misal namanya seperti itu ya. Oke, save. Filenya sudah terdownload, kemudian kita coba lihat ya. Nah, filenya di atas, nah ini ya. Nah, langsung masukkan file XML ke sini tadi. Ingat ini, jangan lupa ini formatnya model XML format. Kemudian ini di kategori parent kategorinya saja ya. Tidak masalah, nanti karena akan secara otomatis membuat kategori sendiri berdasarkan ini tadi ya, yang kita lakukan di sini. Akan ada kategori coba impor nantinya. Yang lainnya dibiarkan ya, masih standar. Kemudian kita drag and drop filenya di sini. Misalnya di sini ya. Nah, latihan impor. Di dropkan saja. Kita tunggu prosesnya. Oke, seperti ini sudah berproses. Kemudian klik impor. Nah, ini seperti tadi ya, sudah seperti ini, seperti yang ketika format icon. Kemudian sudah benar ya, kemudian klik continue. Nah, di sini sudah masuk soal semuanya, sudah bisa ya. Ini mirip sekali dengan format icon tadi, hanya ada beda satu, di format icon kita tidak bisa membuat nama soalnya. Tapi di sini kita bisa membuat nama soal ya, ini ya. Ini ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, ini adalah nama soalnya. Nah, ini di sini ada nama soalnya. Ini sudah bisa, dan kita lihat kategorinya, select kategori, secara otomatis ada kategori coba impor. Lihat ya, di sini tadi ada kita buat coba impor. Nah, coba impor ini secara otomatis menjadi suatu kategori. Nah, ini sudah selesai. Jadi demikian cara bagaimana kita mengimpor soal kepada atau ke model menggunakan format model XML dengan bantuan LaTeX ya. Di sini saya menggunakan Overleaf. Terima kasih.